Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Kita bahagia karena kita bisa jumpa kembali untuk bersekutu bersama, mendengarkan firman Tuhan, dan menaikkan syafaat kita kepadanya. Untuk ini, mari kita mohon kekuatan dan pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik. Tuhan mengasihi kami sehingga Tuhan panggil kami untuk menyembah Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi pegangan kami dalam menjalani kehidupan kami, dan juga untuk menaikkan syafaat kami karena Tuhan adalah andalan kami. Tuhan adalah sumber segalanya, sehingga pantas kami untuk selalu meminta dan memohon kepadamu karena Engkau adalah pemilik hidup kami. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang akan kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab 2 Tawarikh 13 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian bunyinya. Tetapi kami ini, Tuhanlah Allah kami, dan kami tidak meninggalkannya. Dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam, sedang orang Lewi menunaikan tugasnya. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh, karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan Allah nenek moyangnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita ditantang, kita diingatkan, apakah kita bisa memastikan bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita adalah orang yang takut akan Tuhan, bahwa kita adalah orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita renungkan di dalam hati kita, apakah kita termasuk orang yang sedemikian? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita jarang mendengar tentang nama Raja Abia. Tapi inilah dia, seorang raja, Raja Abia yang memerintah di Yehuda. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan, sehingga sekalipun raja-raja sebelumnya yang meninggalkan Tuhan, menyembah Allah-Allah lain, tapi dia bisa mendirikan kembali, menghidupkan kembali rumah Tuhan. Dan dia memakai anak-anak Harun, anak-anak Lewi atau suku Lewi untuk menjadi imam bekerja di rumah Tuhan. Sehingga apa yang dilakukannya menunjukkan bagaimana ketaatannya, kepatuhannya, dan bagaimana dia setia kepada Tuhan. Dan kesetiaannya ini membuat kerajaannya kokoh, kerajaannya kuat. Sehingga ketika kita berbicara tentang kerajaan yang kuat, itu sangat berhubungan dengan kesejahteraan masyarakatnya. Jikalau kokoh raja ini, kokoh bangsa ini, maka sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan seorang raja. Dan akhirnya mempengaruhi kepada kesejahteraan rakyatnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman ini kita diingatkan akan 3 hal. Yang pertama, kita harus meyakinkan, memastikan diri kita bahwa kita adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mengandalkan diri kita, menyerahkan diri kita menjadi orang yang benar-benar takut akan Tuhan, baik dari cara pikir, perkataan, dan perbuatan kita. Maka akhirnya kita akan menjadi pribadi yang kokoh. Yang kedua, kita harus melihat bahwa kita adalah bagian dari gereja. Mungkin entah sebagai apapun peranan kita di tengah-tengah gereja. Jikalau ada di antara kita sebagai pemimpin di tengah gereja, walaupun dalam kelompok yang kecil, kita harus meyakinkan diri kita bahwa kita sebagai pemimpin adalah pemimpin yang takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Maka kepemimpinan kita akan membawa anggota kita, teman-teman kita, semua anggota kita akan mendapatkan kesejahteraan. Dia akan kokoh.
Jikalau kita pemimpin kelompok, maka kelompok kita akan kokoh, akan kuat, akan semakin bersukacita, bergembira dalam menyembah dan muliakan Tuhan, termasuk dalam situasi hidupnya. Dia akan kokoh sekali apapun yang terjadi menghampiri kehidupannya. Dan yang kedua, yang ketiga, jikalau kita adalah pemimpin di tengah masyarakat, kita adalah pemimpin masyarakat, maka kepemimpinan kita ini akan menentukan, akan ditentukan juga oleh bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan, menyerahkan diri kita sebagai pemimpin kepada Tuhan. Untuk mengayomi, untuk bisa melakukan yang terbaik berdasarkan kehendak Tuhan. Maka siapapun yang kita pimpin, termasuk kita, akan menjadi kokoh. Tantangan apapun yang akan kita hadapi, persoalan apapun yang menghadang kita, kita akan tetap menjadi pemenang. Karena sebelum kita berperang, Tuhan sudah melawan semua musuh-musuh kita. Di depan kita adalah Tuhan untuk memerangi segala sesuatu yang membuat kita hancur, sehingga kita tetap menjadi kokoh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman yang kita dengarkan ini, mengingatkan kita, sebagai orang percaya kita juga harus berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang ada di dalam kehidupan kita. Kita sebagai pemimpin, memimpin diri kita sendiri. Mungkin juga memimpin keluarga kita. Yang kedua, kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin-pemimpin gereja kita. Pemimpin-pemimpin bangsa kita. Supaya semua pemimpin kita menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mengandalkan dirinya, menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Pemimpin yang demikian, yang bisa membuat gereja atau bangsa ini menjadi kokoh. Tantangan apapun yang terjadi, dia tetap kokoh. Penderitaan apapun yang terjadi, dia akan kokoh. Kita berdoa untuk pemimpin bangsa kita, untuk presiden kita dalam menghadapi situasi ini. Jikalau supaya dia menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan, sehingga kokohlah bangsa kita. Juga pemimpin-pemimpin di tengah gereja kita. Kita berdoa supaya dia benar-benar merasakan bahwa yang dia pimpin adalah bangsa Tuhan. Orang-orang yang dikasihi Tuhan. Sehingga melalui kepemimpinannya kokohlah gereja kita. GBKP akan menjadi kokoh tantangan apapun yang terjadi. Termasuk tantangan-tantangan yang sekarang kita hadapi. Termasuk pandemi COVID-19. Dan juga tantangan yang lain yang dirasakan oleh seluruh warga GBKP. Ketika kita berdoa, ketika pemimpin kita adalah pemimpin yang mengandalkan Tuhan, maka kita akan tetap kokoh. Kiranya melalui firman ini semakin mengajak kita, menghantar kita kepada doa-doa yang tak henti-hentinya untuk diri kita sendiri dan juga untuk pemimpin-pemimpin kita, baik di tengah-tengah dunia ini maupun pemimpin di gereja. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Firman yang mengingatkan kami untuk mengandalkan Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Tuhan, kami tahu dengan cara seperti itu, maka kami akan menjadi orang-orang yang kokoh, orang-orang yang tangguh untuk menghadapi segala situasi kami. Karena sebelum kami maju, sebelum kami melawan tantangan, Tuhan sudah mendahului kami. Dan Tuhan selalu ada di depan kami untuk menghadapi semua tantangan kehidupan ini. Ya Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk pemimpin-pemimpin yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Karena melalui firman ini kami diingatkan bahwa kepemimpinan seorang pemimpin sangat mempengaruhi bagaimana situasi anggota atau rakyatnya. Oleh karena itu ya Tuhan, pemimpin yang takut akan Tuhan
adalah pemimpin yang menjadi harapan kami, yang selalu mengandalkan Tuhan, sehingga seluruh kebijaksanaannya akan memperkokoh rakyatnya, akan memperkokoh anggotanya, sehingga apapun yang terjadi, anggotanya atau rakyatnya akan tetap kuat untuk menghadapi setiap persoalan yang ada. Oleh karena itu kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, mulai dari tingkat yang paling rendah sampai kepada presiden kami. Tuhan, kami mohon Roh Kudus Tuhan yang membimbing mereka, sehingga melalui kebijakan-kebijakannya, cara pikir, cara bicara, dan seluruh tindakannya adalah dia menunjukkan tanda-tanda orang yang takut akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan mampu menghadapi situasi kehidupan yang bagaimanapun, termasuk di tengah-tengah persoalan yang ada pada saat ini. Dan juga kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja kami, mulai dari tingkat kelompok atau sektor sampai ke tingkat moderaman. Kami berdoa kepadamu, berkatilah seluruh pemimpin kami ini, sehingga pemimpin-pemimpin kami yang Tuhan sudah pilih sungguh-sungguh mengerti bahwa Tuhan memakai dia untuk memperkokoh kami warga GBKP, sehingga kami tetap kokoh dalam menghadapi setiap situasi, termasuk dalam seluruh persoalan dan pergumulan yang ada, yaitu virus corona, pandemi COVID-19, dan juga dengan adanya erupsi Gunung Sinabung pada hari yang lalu, dan juga penderitaan dan persoalan lain di tempat-tempat lain, adanya banjir dan sebagainya. Tuhan, kami mohon tetap Tuhan menguatkan mereka, Tuhan yang membimbing dan menuntun mereka, dan biarlah setiap pemimpin kami menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga melalui pemimpin kami Tuhan, semua kami warga GBKP merasakan kasih sayang Tuhan. Dan juga pada saat ini kami berdoa untuk setiap kami yang mengalami pergumulan. Berkati kami, bantu kami mengatasi pergumulan kami. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, berikanlah kepada kami rezeki melalui pekerjaan-pekerjaan sekecil apapun pekerjaan baik yang bisa kami lakukan. Tuhan berkati sehingga kami mendapatkan hasil yang baik untuk mencukupi kebutuhan kami dan keluarga kami. Jikalau kami ada yang sakit juga, kami mohon Tuhan sembuhkanlah kami, jamah tubuh kami, jamah hati kami, sehingga kami mendapatkan kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Dan khusus kami berdoa untuk saudara-saudari kekasih kami, Pertua NJ Sembiring dan Nora. Kami bersyukur ya Tuhan atas kesehatan yang semakin hari semakin bertambah Tuhan berikan. Tuhan, kiranya kesehatan yang sempurna Tuhan anugerahkan, sehingga dia mendapatkan sesuatu yang membuat dia semakin merasakan begitu besarnya kasih Tuhan. Dan juga saudara kami Bapak Artania Pelawi yang pada saat ini kena stroke dan sedang masa pemulihan. Kami berdoa untuk dia ya Tuhan, sembuhkan dia, aktifkan kembali bagian tubuhnya yang rusak, bagian tubuhnya yang lemah. Kami mohon kepada Tuhan, supaya dalam setiap keadaan ini pun, dia melihat bagaimana besarnya kasih sayang-Mu, sehingga dia tetap semangat untuk mendapatkan kesembuhan. Berkati keluarga, berkati semua orang-orang yang mengasihinya, berkati tim medis yang memberikan perawatan dan obat, sehingga ini juga menjadi alat Tuhan untuk memberikan kesehatan kepada mereka semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya kasih sayang Tuhan akan selalu ada terhadap orang-orang yang berserah dan berharap kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga yang masih menantikan anak, momongan di tengah-tengah keluarganya. Kami mohon Tuhan, karena Engkau adalah sumber kehidupan, berikanlah kepada mereka, untuk mereka kasihi, untuk mereka bimbing menjadi anak yang takut akan Tuhan. Inilah harapan kami. Dan juga kami berdoa untuk semua anak-anak kami, berkati mereka dalam perjuangan kehidupannya untuk masa depan. Dan juga kami berdoa pada saat ini, pada hari yang lalu ya Tuhan, Kau tahu erupsi Gunung Sinabung,
Tentu banyak orang yang merasa sedih karena mungkin bukan hanya dia memikirkan tentang dirinya yang mungkin terganggu kesehatannya, tapi tanaman-tanamannya juga akan rusak. Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami mintakan kepada Tuhan. Namun satu hal yang kami percaya, Tuhan berkuasa atas segalanya. Oleh karena itu berikan kepada mereka yang terbaik. Berikan kekuatan, penghiburan, dan juga berikan rezeki. Dan berkati seluruh tanaman mereka. Sehingga mereka mendapatkan hasil dari tanaman yang sudah mereka tanam. Karena Tuhan tahu, untuk membuat tumbuh juga karena kemarau panjang. Membuat ya Tuhan, tumbuh-tumbuhan juga sulit untuk tumbuh, sehingga mereka harus berjuang untuk menyiramnya. Tapi ketika itu sudah tumbuh dan sudah mulai panen, mereka menghadapi persoalan yang baru. Tuhan, kepadamu kami berserah dan memohon untuk semua apa yang kami rasakan pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua saudara-saudari kami yang terkena korban banjir. Walaupun itu sudah berlalu, tapi masih ada orang-orang yang merasakan sulit untuk meneruskan segala menghadapi pergumulannya. Kami mohon Tuhan juga menguatkan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni kami dalam setiap dosa dan kelemahan kami, supaya kami layak berdoa, layak menerima berkat Tuhan. Inilah doa kami sampaikan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber kehidupan kami, sumber kekuatan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman-Nya yang kita dengarkan. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.